Ginjal bengkak bisa sembuh dengan tips-tips ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Bagi sahabat herbal, gimana kabarnya? Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana saya bisa sembuh, apa saja yang saya lakukan, dan juga tips-tips kesembuhan bagi ginjal bengkak yang saya rangkum, dan ini juga dari pengalaman saya sendiri. Dulu di tahun 2016 saya menderita penyakit ginjal bengkak, dan tahu hasilnya saya mengidap ginjal bengkak yaitu dari tes atau USG yang dilakukan di suatu laboratorium, dan hasilnya saya tunjukkan kepada dokter yang memeriksa dan menunjukkan bahwa saya terkena ginjal bengkak. Waktu mendengar nama ginjal bengkak, saya pertama shock, karena dalam pikiran saya penyakit ginjal itu adalah penyakit yang mematikan dan sudah banyak orang yang mengetahuinya. Sedangkan yang saya cerita ini adalah sakit ginjal bengkak, tetapi ya ada sedikit khawatir. Tapi semua itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan saya untuk menderita penyakit ginjal bengkak ini, dan harus saya terima, dan saya berupaya untuk mencari kesembuhan dan berdoa serta berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, singkat saja langsung menuju tips-tips yang akan saya bagikan kepada Anda semua, yaitu bagaimana saya bisa sembuh dari ginjal bengkak. Apa yang saya lakukan? Dulu saya yang lakukan pertama adalah minum obat. Jadi obat di sini bukan hanya pengobatan medis, dengan obat herbal juga bisa. Jadi saya lakukan adalah minum obat, yaitu menggunakan daun sukun. Yang kedua, ditambahkan dengan madu. Jadi air daun sukun itu saya olah untuk menjadi teh dan diminum waktu masih hangat. Dulu sekitar berapa gelas saya minum? 4-6 gelas perharinya. Itulah yang saya lakukan, yaitu dengan meminum air daun sukun. Jadi untuk sahabat herbal yang kepingin sembuh harus meminum obat, entah dari pengobatan medis ataupun dari pengobatan herbal. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari kesembuhan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah, berhubung saya melakukan perawatan di rumah sendiri, yaitu yang perlu diperhatikan adalah ventilasi udara. Ventilasi udara di dalam kamar sangat penting. Jadi tidak boleh sampai udaranya pengap atau udara tidak mengalir. Jadi harus ada ventilasi udara. Bagi yang ventilasi udaranya kecil atau kurang memenuhi syarat, bisa menggunakan dengan kipas angin. Dan tidak perlu kipas angin yang besar, kipas angin yang kecil pun juga bisa. Atau waktu kita menggunakan kipas angin yang besar, bisa kita akali atau kita siasati, yaitu kipas angin kita putar dan kita tujukan ke tembok. Jadi tidak langsung mengarah pada diri kita, atau mengarah ke atas atau ke samping. Jadi tidak sampai membuat kita menjadi terlalu dingin, dan malah ini akan membuat kita menjadi sakit yang lebih parah. Jadi fungsinya kipas ini adalah untuk membantu pemutaran udara, ya, dari udara yang kotor agar menjadi bersih. Jadi ventilasi udara harus berputar di dalam kamar. Itulah hal yang saya lakukan. Dan untuk hal yang ketiga saya lakukan adalah
minum air putih. Minum air putih di sini bisa dibilang sangat penting, karena fungsi air putih sendiri juga untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh kita, dan juga sangat membantu untuk kerja ginjal kita dalam melakukan tugasnya. Saya dulu meminum air putih itu kurang lebih setengah galon per harinya ya, jadi di luar ukuran normal. Karena saking semangatnya saya ingin sembuh, jadi saya minum yang banyak. Dan akibatnya saya juga sering ke kamar mandi bolak-balik karena sering minum ini ya. Tapi itu terus saya lakukan, dan itulah sampai setengah galon per hari untuk meminum air putih. Kemudian langkah keempat yang saya lakukan adalah pernapasan. Jadi saya melakukan pernapasan, yaitu pernapasan melalui hidung dan saya keluarkan melalui mulut secara perlahan. Dan ini juga saya bantu dengan menggunakan kipas kecil ya. Jadi kipas kecil dihadapkan ke muka dan langsung melakukan pernapasan. Pernapasan ini sangat banyak sekali fungsinya bagi tubuh, yaitu untuk menjaga stamina agar tubuh kita tidak loyo dan tetap semangat dalam mencapai kesembuhan. Untuk pernapasan bisa kita lakukan dengan bersandar, memakai bantal di tembok, ataupun dengan tidur telentang ya. Jadi harus kita fokuskan untuk pikiran kita dalam melakukan pernapasan ini. Untuk langkah kelima yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa ini penting untuk kesembuhan kita dan juga pikiran kita, karena kita sendiri adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus wajib untuk berdoa dan juga bersyukur ya. Meskipun kita sakit itu harus tetap berdoa, bersabar, berikhtiar, dan bersyukur. Kenapa kita harus tetap bersyukur? Karena masih banyak orang lain yang menderita sakit yang lebih parah dari kita. Dan diberi sakit begini, kita harus tetap bersyukur dan tetap berdoa untuk memperoleh kesembuhan. Kemudian yang keenam, kita harus berikhtiar, yaitu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita sakit, kita harus menerima takdir kita, yaitu kita diberikan sakit, dan waktu diberikan sakit ini semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tips kesembuhan dari saya waktu menderita ginjal bekak dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.